Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat Lumbung Galeri. Selamat siang juga untuk kondisi hari ini, karena memang kondisinya siang hari. Oke, kali ini saya lanjut berkunjung atau jalan-jalan atau sekedar melihat-melihat salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit yang masih satu lokasi di Pendopo Agung. Untuk lokasinya sendiri tepat berada di belakang Pendopo Agung, di belakang patung-patung relief pasukan Majapahit. Kali ini saya berkunjung ke Batu Patok Gajah Mada atau batu peninggalan Patih Gajah Mada. Batu, sekilas info yang saya dapat dan yang saya terima dari beberapa sumber informasi maupun dari juru kunci, Patok Gajah Mada atau batu miring adalah sebuah batu yang terletak di Komplek Pendopo Agung, Dusun Melinguk, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Batu ini memiliki bentuk segi enam seperti yang kita lihat, posisinya miring, serta ada yang mengatakan dipercaya ditancapkan oleh Patih Gajah Mada setelah mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Konon batu ini ditancapkan untuk menunjukkan kesaktian Patih Gajah Mada di hadapan para pembesar kerajaan Majapahit. Dan ada informasi juga di tempat ini Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa tahun 1331 Masehi. Sumpah Palapa itu disaksikan langsung oleh Raja Majapahit yang saat itu, juga disaksikan oleh Tribuana Wijaya Tunggal Dewi hingga pejabat kerajaan Majapahit pada waktu itu. Pertama kali batu miring ini diketahui saat ekskavasi tahun 1927 Masehi, kemudian tahun 1976 hingga tahun 1982 dilakukan penelitian kembali. Pada tahun 1993 batu patok atau batu miring Patih Gajah Mada terregistrasi sebagai cagar budaya. Jadi mulai 1993 batu ini dijadikan sebagai cagar budaya. Tercatat batu patok tersebut merupakan batu andesit sepanjang kurang lebih, dari info yang saya ketahui, 134 cm kalau dilihat dari dasar tanah, dan tinggi kurang lebih 81 cm dari permukaan tanah, sedangkan garis tengah kurang lebih 37 cm. Dalam tulisan itu juga disebutkan jika batu miring tersebut merupakan tempat untuk mengikat gajah warna putih. Sebab itu batu itu dinamakan Batu Patok Gajah Mada. Oke, dalam beberapa artikel juga dituliskan jika batu miring tersebut merupakan tempat untuk mengikat gajah warna putih. Gajah warna putih yang dimaksud bukanlah gajah yang ditunggangi oleh sembarang orang di masa kerajaan Majapahit kala itu, melainkan tunggangan Ratu Tribuana Tunggal Dewi yang merupakan hadiah dari kerajaan Champa, kerajaan yang sekarang masuk di wilayah Vietnam. Karena kerajaan Champa sendiri kemudian pada waktu itu menjadi kerajaan yang dapat ditaklukkan Majapahit saat masa Mahapatih Gajah Mada.
Bisa dilihat batu patok ini masih tertata dengan rapi dan direhab ulang. Untuk suasananya kalau saat ini berkunjung sangat syahdu karena di sekeliling kanan kiri ini masih banyak pohon-pohon besar. Ini kita perlihatkan lebih dekat gambaran batu patok Gajah Mada. Memang kondisinya miring. Untuk lokasinya masih jadi satu dengan Pendopo Agung. Sementara Pendopo Agung Trowulan yang diyakini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang dimana mengalami pembangunan kembali. Sebelumnya pernah saya bahas di channel video sebelumnya, sekitar tahun 1964 sampai 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Bina Majapahit atau Majapahit. Memang di lokasi batu patok ini juga ada papan peresmian dari Kodam 5 Brawijaya. Bisa dilihat batu ini terlihat sangat kokoh. Jenisnya jenis batu andesit atau sejenis batu kali yang di model sedemikian rupa, model segi 6. Kalau dilihat memang bentuknya simetris ya, kalau dilihat dari pahat-pahatannya, namun ujungnya kurang begitu simetris. Nah, untuk bangunan kota ini kemungkinan bangunan tambahan. Kalau mungkin aslinya setahu saya dulu waktu kecil itu cuma batu miring patok gitu aja. Cuma sekarang ditambahi ada seperti bentuk petilasan atau tempat bertapa dan ada tembok di sekelilingnya. Oke. Untuk kondisi saat ini sepi, belum ada pengunjung karena hari ini hari Rabu. Ini saya berkunjung tanggal 7 Maret 2025, pas posisi siang hari. Kebanyakan memang warga berkunjung ini hanya di Pendopo Agung, di Balai Pendopo Agung. Jarang untuk warga atau pengunjung mengunjungi ke belakang Pendopo Agung, karena di belakang Pendopo Agung itu ada dua situs. Yang pertama batu patok sama makam Siti Inggil yang dipercaya sebagai petilasan tempat bertapa Raden kerajaan pada zaman dahulu. Bisa dilihat suasananya cukup asri, dingin, dan bersih sekali di sini. Anginnya semilir, sangat cocok misalkan dibuat santai-santai atau sekedar duduk-duduk sambil melihat-lihat peninggalan zaman kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Oke, dari informasi juga, dan biasanya memang setiap satu suro atau satu Muharram, Pendopo Agung menjadi tuan rumah untuk prosesi grebeg suro, termasuk kirap pusaka, pentas seni rakyat, dan pagelaran wayang kulit. Lingkungan Pendopo Agung sangat nyaman dan cocok sebagai tempat untuk beristirahat atau rekreasi seraya belajar sejarah. Sejak dahulu banyak orang yang mencoba mencabut batu miring ini, tapi tak satupun ada yang bisa berhasil. Sampai-sampai ada kabar miring, bahkan alat berat pun tetap tidak bisa untuk mencabut atau memindahkan batu patok. Oke, setelah kita melihat-lihat batu patok, saya akan mencoba jalan atau keliling di lokasi situs yang satunya di belakang lokasi patok gajah ini. Ada situs atau petilasan Raja Hayam Wuruk
Ada juga yang mengatakan tempat Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa. Oke, habis ini kita jalan ke belakang. Jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih 50 meter, dan kayaknya masih bercampur jadi satu dengan makam warga. Dan ada juga terlihat makam kuno di belakang lokasi batu patok gajah ini. Nah, ini yang tadi saya bilang lokasi petilasan Siti Inggil, Raja Hayam Wuruk, dan juga lokasi yang dipercaya sebagai pengucapan sumpah Amukti Palapa oleh Patih Gajah Mada. Lokasinya saat ini saya berkunjung, suasananya juga seperti bisa dilihat, ini papan namanya, ada tulisannya jelas, cuma untuk pas ketika saya berkunjung hari ini kondisinya tertutup. Dan hanya memang setahu saya waktu-waktu tertentu biasanya ini dibuka, biasanya pas malam hari, malam Jumat di pasaran hari tertentu biasanya ada juru kunci yang membuka. Dan kalau malam hari terlihat gelap, tapi gelap sekali karena minimnya lampu penerangan di lokasi ini. Mungkin lain waktu akan saya coba liput ketika pas malam hari, atau nanti saya coba informasi lagi, cari informasi kapan bisanya dibuka atau pas waktu ada juru kunci penunggunya. Untuk saat ini belum bisa masuk di lokasi makam Siti Inggil ini atau tanah tinggi yang dipercaya sebagai tempat bertampaknya Raja Hayam Wuruk dan juga tempat mengucapkan sumpah juga di lingkungan ini Patih Gajah Mada. Untuk lokasinya ini makam ya, mungkin makam jadi satu sama warga, cuma tidak terlalu banyak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Kutuan Cina.